Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita diberikan kesehatan tubuh sehingga kita boleh melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas materi merancang karya tulis ilmiah. Dari materi ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Tetapi dalam pertemuan kita pagi hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar mengenai mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Dari kompetensi dasar ini ada dua tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang pertama, melalui pembelajaran ini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Tujuan yang kedua, siswa dapat menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Jadi kedua tujuan ini yang harus kita capai. Sebelum kita mampu mengidentifikasi struktur dari karya ilmiah itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah itu. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah didefinisikan sebagai laporan tertulis mengenai hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Dikatakan bahwa definisi lainnya tentang karya tulis ilmiah ini adalah tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan karya penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Jadi kita berbicara karya tulis ini, data-data diperoleh melalui kajian pustaka, pengalaman penelitian, ataupun fakta dari narasumber lainnya. Jadi berbicara karya ilmiah ini berarti kita berbicara fakta di dalamnya. Di sini sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Kita bisa melihat di sini bahwa karya ilmiah itu dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Kemudian setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Dikatakan bahwa secara umum bentuk penyajian karya ilmiah terbagi atas 3 jenis, ya. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu bentuk karya ilmiah populer. Yang bagaimana yang dimaksud dengan karya ilmiah bentuk populer itu? Maksudnya populer di sini berarti bentuknya mana suka. Dikatakan bahwa karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk yang ringkas. Kemudian ragam bahasanya bersifat santai. Selain itu, karya ilmiah populer ini umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah, ya. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat, atau dengan kata lain disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Jadi intinya dia bersifat non-fiksi, bukan yang fiksi atau rekaan. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk karya ilmiah yang kedua yaitu bentuk semi formal. Yang bagaimana lagi yang dimaksud dengan bentuk semi formal itu? Dikatakan bahwa secara garis besar karya ilmiah bentuk semi formal ini terdiri atas 7 bagian, ya. Yang pertama ada halaman judul.
kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, berbicara tentang karya ilmiah bentuk semi formal ini, bisa kita lihat, ya mungkin anak-anak sudah pernah membuat sebuah makalah, mungkin dari mata pelajaran lain atau mata pelajaran bahasa Indonesia, pernah disuruh membuat makalah. Ya, makalah ini adalah salah satu bentuk karya ilmiah semi formal, karena di dalamnya itu hanya mencakup 7 bagian itu. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh, ya, salah satu contoh dari makalah, ya. Ini adalah makalah yang pernah disusun oleh siswa, yaitu berhubungan dengan judulnya Bahaya Narkoba Bagi Remaja. Bahaya narkoba bagi remaja. Dan dalam makalah ini jelas ada halaman judul, inilah dikatakan dengan halaman judul atau covernya. Kemudian ada kata pengantarnya, kemudian ada daftar isi, ada pendahuluan, ada pembahasan, dan yang terakhir ada daftar pustakanya. Jadi semua bagian-bagian ini ada di dalam makalah, ya. Nah, jadi di dalam menyusun nantinya, di dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk semi formal itu, di dalam menganalisisnya juga kalian sudah harus mampu melihat ke-7 poin ini. Dikatakan bahwa bentuk karya ilmiah umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa atau makalah. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk formal. Yang bagaimana lagi yang dikatakan dengan bentuk karya ilmiah formal itu? Karya ilmiah bentuk formal yaitu disusun memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Nah, ini bisa kita lihat contohnya dalam bentuk skripsi, ya. Dalam bentuk skripsi, di saat orang menyelesaikan pendidikannya di S1, dia pasti akan menyusun skripsi. Nah, di dalam skripsi itu akan mencakup 13 poin yang ada di dalamnya. Mulai dari judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, kemudian bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, kemudian ada bab metode penelitian, ada bab pembahasan hasil penelitian, ada bab simpulan dan rekomendasi, ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Ya, di sini kalian bisa melihat inilah yang dikatakan dengan bentuk karya ilmiah yang formal. Ini adalah salah satu karya tulis ibu yang ibu buat di saat ibu menyelesaikan pendidikan ibu di perguruan tinggi, ya. Untuk mendapatkan gelar S1 harus menyusun sebuah karya ilmiah yang dikenal dengan istilah skripsi. Jadi skripsi ini mencakup 13 poin ini. Jadi ke-13 poin ini ada semua di dalam skripsi yang ibu tunjukkan ini, ya. Jadi intinya dari ketiga bagian-bagian ini, ketiga jenis karya ilmiah ini, yang perlu kalian pahami di dalam judul itu apa informasi yang dijelaskan di dalam judul itu. Kemudian di dalam tim pembimbing apa semua informasi yang dicantumkan di situ. Kata pengantar, apa informasinya di dalamnya. Kemudian abstrak itu berisi apa? Daftar isi, apa semua yang dicantumkan di dalam daftar isi, informasi apa? Kemudian bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu kan ada terbagi-bagi lagi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitiannya di sini apakah dia menggunakan metode apa, ya? Ada metode deskriptif, ada kualitatif, dan sebagainya. Kemudian ada bab pembahasan hasil penelitian, ya. Kemudian ada bab simpulan dan rekomendasi. Ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi apa saja dalam daftar pustaka itu. Nah, kemudian ada lampiran-lampiran. Kemudian yang terakhir ada riwayat hidup. Jadi ke-13 poin itu yang berada dalam bentuk karya ilmiah bentuk formal, ya. Jadi intinya di sini, ya, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan itu siswa dapat memahami ketiga bentuk ini dan memahami struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam ketiga
jenis karya ilmiah tadi. Mulai dari bentuk formal, bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal, ya. Jadi ibu sangat berharap apa yang ibu sampaikan ini, materi yang ibu sampaikan ini benar-benar bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku semua, ya. Ada respon yang baik dari anak-anakku semua terhadap materi yang ibu sampaikan. Dan jika ada hal-hal yang belum dipahami atau belum dimengerti dengan materi ini, silakan ditanyakan melalui grup WA, ya. Karena ibu punya WA, ya. Karena anak-anakku juga punya WA, silakan dipertanyakan melalui WA. Dan di akhir pembelajaran ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam menganalisis, ya, menganalisis atau mengidentifikasi struktur yang ada di dalam karya ilmiah itu. Jadi tugasnya di sini yaitu kalian mencari salah satu contoh karya ilmiah, kemudian menganalisis bagian-bagian karya ilmiah itu. Jadi dari tugasnya di sini bisa dibuat laporannya dalam bentuk laporan kerja individu. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Jadi bagian karya ilmiahnya apa? Misalnya judul. Jadi tanggapan atau informasi apa yang ada di dalam judul itu. Kemudian yang kedua misalnya kata pengantar. Berisi apa kata pengantar itu? Informasi apa yang ada di dalam kata pengantar itu, dan seterusnya, ya. Jadi ibu sangat berharap, ya, ibu sangat berharap tugas yang ibu berikan ini bisa direspon dengan baik, dapat dikerjakan dengan baik, dan dikerjakan tepat waktu, ya. Jadi silakan nanti setelah selesai kalian mengerjakan tugas ini, silakan mengirim melalui WA, ya, WA-nya ibu, supaya nanti ibu bisa melihat siswa mana yang sudah boleh menyelesaikan tugasnya. Dan sekali lagi ibu sangat berharap semua bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan kita pagi hari ini sampai di sini, ibu akhiri sampai di sini, dan selamat kita mengerjakan tugas, dan sampai kita bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi.